Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Kita akan belajar pada bab ketiga, yaitu tentang Allah Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah, pada bab ketiga ini kita belajar tentang sifat pengasih dan penyayangnya Allah. Nah, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Setiap muslim yang ingin mengerjakan sesuatu maka harus membaca basmalah. Seperti yang tadi kita sudah bacakan sebelum belajar, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, buktinya apa aja sih Allah itu sayang kepada hamba-hambanya? Yang pertama, lihat ada si Ahmad berpakaian rapi. Si Ahmad ini menceritakan dia ini mau pergi mengaji ke masjid atau ke musola. Nah, lihat anggota tubuh yang ada pada Ahmad. Ada mata, telinga, mulut, hidung, tangan, dan juga kaki. Ini yang bisa disebutkan, yang intinya saja ya. Yang pertama, mata. Mata digunakan untuk digunakan untuk melihat. Melihat apa ini, Miss? Kita diberikan dikasih kasih sayang oleh Allah itu nikmat mata untuk melihat keindahan alam yang telah Allah ciptakan. Misalkan dari keindahan sekolah kita, keindahan pantai, terus keindahan pegunungan dan lain sebagainya. Itu harus kita syukuri dan harus kita jaga. Terus juga yang kedua, ada nikmat yang Allah berikan kepada kita itu kasih sayangnya, yaitu telinga. Telinga digunakan untuk apa? Ya, telinga digunakan untuk mendengar. Mendengar apa, Miss? Bukti kasih sayangnya Allah. Allah memberikan telinga kepada kita untuk kita bisa mendengar ucapan-ucapan yang baik. Terus juga kita bisa mendengarkan suara azan yang sangat merdu dan juga indah. Terus yang ketiga, ada mulut. Mulut yang Allah berikan ini, yang Allah kasih sayang kepada kita, diberikan mulut untuk apa? Untuk makan dan juga untuk berbicara. Nah, dalam hal berbicara haruslah berbicara yang baik dan juga sopan. Kalau untuk makan bagaimana, Miss? Kalau untuk makan ya kita mengunyahnya pelan-pelan. Terus ada juga kita harus makan makanan yang sehat dan juga bergizi, dan juga makanan yang halal dan juga thayyib atau yang baik. Nah, terus ada lagi hidung. Hidung gunanya untuk menghirup atau mencium bau-bauan ya. Contohnya menghirup itu kita misalkan, atau mencium bau-bauan itu kita mencium baunya bunga. Terus ada lagi menghirup atau mencium baunya wangi-wangian. Terus mencium baunya wangi, atau biasa kita kan kalau kita lewat di tempat pembuangan sampah ada bau yang tak sedap juga. Tapi itu adalah penjelasan dari anggota tubuh hidung. Terus tangan. Tangan gunanya untuk memegang atau meraba atau yang lain sebagainya. Contohnya di sini Miss Yani memegang buku. Ya, terus ada juga pegang pensil yang kalian lakukan setiap harinya atau yang lain sebagainya. Tangan digunakan untuk memegang atau menulis yang baik. Terus juga ada kaki. Kaki digunakan untuk berjalan dan juga berlari. Nah, dari kaki ini kita bisa merasakan kita berangkat ke sekolah,
berangkat mengaji atau berangkat ke masjid dengan menggunakan kaki kita. Nah, dari semua pemberian yang Allah berikan ini adalah bukti kasih sayang Allah kepada hambanya, yaitu siapa? Kita umat manusia. Nah, tadi terus perilaku yang mencerminkan sifat Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Meneladani sifat Allah yang Maha Pengasih, terus memberi nasihat kepada teman yang lemah lembut. Kita merasakan kesedihan melihat teman yang tertimpa musibah, betul. Terus menghormati orang tua dan juga guru. Nggak boleh kita melawan atau berkata kasar kepada orang tua dan juga ibu guru atau bapak guru kita. Terus membantu teman tanpa membedakan kaya atau miskin. Bila kita ingin membantu, jangan karena dia orang kaya kita nggak mau ngebantu karena dia mampu. Jangan seperti itu. Kita nggak boleh membedakannya ya sayang ya, harus sama. Kita semua itu sama di mata Allah. Kita itu sama, yaitu mau kaya dia miskin atau miskin itu kita sama. Terus memberikan sedekahnya kita kepada fakir miskin dengan ikhlas. Jangan ketika kita ingin memberikan sedekah kita atau uang sumbangan kita karena niatnya lain, bukan karena Allah. Misalkan ingin dipuji, terus dia ingin diberikan selamat sama teman-temannya, itu nggak boleh gitu ya. Kita semua bersedekah itu atau beramal itu harus hanya dengan diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus membantu sesama hanya karena Allah, terus menjenguk teman yang sakit juga sama. Itu semua yang kita lakukan adalah sifatnya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Meneladani sifat Allah yang Maha Penyayang, membantu orang tua di rumah, membantu teman yang membutuhkan, terus memberikan makanan hewan yang kelaparan. Misalkan kalian di tengah jalan melihat hewan kucing yang sedang mengaum, dia mau terlihat dia kelaparan ya, kita boleh memberikan sedikit makanan kepada kucing tersebut. Terus menyayangi teman dan saudara, tidak ada permusuhan ya. Terus mendoakan teman yang sakit, merawat tanaman dengan baik, dan tidak membuang sampah sembarangan. Nah, demikian pembelajaran pendidikan agama Islam pada bab 3 ini. Tidak lupa pula untuk melihat latihan-latihan pada buku PAI di bab ketiga ya. Jangan lupa ucapan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.